Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan saya Lydia Yuangelita yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang pertama yaitu Hani, Iksan, Pipin, Nadia, Fadia, Dipi, dan Zindi. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang COPD. Langsung saja kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Sebelumnya, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Hani Marini. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Marini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit COPD. COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau penyakit paru obstruktif kronis adalah istilah yang mengacu pada dua penyakit paru yang ditandai dengan adanya hambatan atau obstruksi aliran udara yang mengganggu pernapasan normal. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD tahun 2015 menjelaskan bahwa hambatan aliran udara pada PPOK biasanya bersifat progresif dan tidak sepenuhnya reversibel yang berhubungan dengan respon inflamasi abnormal pada jaringan paru terhadap paparan partikel atau gas berbahaya. Adanya gejala sesak nafas, berkurangnya kapasitas kerja, dan kambuhan yang seringkali berulang menyebabkan menurunnya kualitas hidup penderita PPOK. Menurut National Institute for Health and Clinical Excellence tahun 2010, diagnosis PPOK ditentukan dengan adanya obstruksi aliran udara dengan rasio FEV 1/FVC yaitu kurang dari 0,7. Jika FEV 1 adalah lebih dari 80%, diagnosis PPOK dapat dilakukan dengan menilai adanya gejala pernafasan. Misalnya, sesak nafas atau batuk yang muncul. Next. Definisi penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease adalah penyakit yang dicirikan oleh keterbatasan aliran udara yang tidak dapat pulih sepenuhnya. Keterbatasan aliran darah biasanya bersifat progresif dan dikaitkan dengan respon inflamasi paru yang abnormal terhadap partikel atau gas berbahaya yang menyebabkan penyempitan jalan nafas, hipersekresi mukus, dan perubahan pada sistem pembuluh darah paru, Brunner, dan Sudat. Penyakit paru obstruktif kronis merupakan istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara sebagai gambaran patofisiologi utamanya. Penyakit paru obstruktif kronis merupakan penyakit paru-paru yang ditandai dengan penyumbatan pada aliran udara dari paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang mengancam kehidupan dan mengganggu pernapasan normal. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Hani. Selanjutnya penyampaian materi akan klasifikasi COPD. PPOK diklasifikasikan berdasarkan derajat. Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD dalam Rahmadi tahun 2015, yaitu yang pertama derajat 0 atau beresiko. Gejala klinis memiliki satu atau lebih gejala batuk kronis. Paparan faktor resiko. Spirometri normal. Derajat 1 ringan. Gejala klinis. Batuk kronik dan produksi sputum ada tetapi tidak sering. Pada derajat ini pasien sering tidak menyadari bahwa menderita PPOK. Yang ketiga derajat 2 atau sedang. Gejala klinis, sesak mulai dirasakan saat aktivitas dan kadang ditemukan gejala batuk dan produksi sputum.
Pada derajat ini biasanya pasien mulai memeriksakan kesehatannya. Yang keempat, derajat 3 atau berat. Gejala klinis, sesak, aktivitas sering dan nampak presiden. Yang kelima, derajat 4, sangat berat. Tanda-tanda gatal pada gagal napas, gagal jantung kanan, dan ketergantungan oksigen. Kualitas hidup pasien memburuk, dan jika eksaserbasi dapat mengancam jiwa disertai gagal napas kronik. Next. Etiologi. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit paru obstruksi kronik atau PPO. Menurut Madi 2015 adalah yang pertama, kebiasaan merokok, polusi udara, paparan debu, asap, dan gas-gas kimiawi. Yang kedua, faktor usia dan jenis kelamin sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi paru-paru bahkan pada saat gejala penyakit tidak dirasakan. Nah, yang ketiga, infeksi sistem pernapasan akut seperti pneumonia, bronkitis, dan asma. Orang dengan kondisi ini berisiko mendapat PPOK. Yang keempat, kurangnya alfa antitripsin. Ini merupakan kekurangan suatu enzim yang normalnya melindungi paru-paru dari kerusakan peradangan. Dapat terkena emfisema pada usia yang relatif muda, walaupun tidak merokok. Next. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis menurut Reves 2001 dalam Rahmadi 2015 adalah perkembangan gejala-gejala yang merupakan ciri dari PPOK adalah malfungsi kronis pada sistem pernapasan yang manifestasi awalnya ditandai dengan batuk-batuk dan produksi dahak khususnya yang makin menjadi di saat pagi hari. Napas pendek sedang yang berkembang menjadi napas pendek akut. Batuk produksi dahak atau pada batuk yang dialami perokok. Memburuk menjadi batuk persisten yang disertai dengan produksi dahak yang sering mengalami infeksi napasan, kehilangan berat badan yang cukup drastis. Sehingga pada akhirnya pasien tersebut tidak akan mampu secara optimal melaksanakan tangga atau yang menyangkut tanggung jawab pekerjaannya. Pasien mudah sekali merasa lelah dan secara fisik tidak sehari-hari. Baiklah, saya lanjut. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Pipin. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Patofisiologi dari penyakit PPOK yaitu faktor risiko utama dari PPOK adalah merokok. Komponen-komponen asap rokok merangsang perubahan pada sel-sel penghasil mukus bronkus. Selain itu, silia yang melapisi bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsional serta metaplasia. Perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan silia ini mengganggu sistem ekskalator mukosilaris dan menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah besar dan sulit dikeluarkan dari saluran napas. Mukus berfungsi sebagai tempat persemaian mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. Proses ventilasi terutama ekspirasi terhambat. Timbul
hipernia akibat dari ekspirasi yang memanjang dan sulit dilakukan akibat mukus yang kental dan adanya peradangan. Menurut Jackson dalam Rahmadi 2015, komponen-komponen asap rokok juga merangsang terjadinya peradangan kronik pada paru. Mediator-mediator peradangan secara progresif merusak struktur-struktur penunjang di paru. Akibat hilangnya elastisitas saluran udara dan kolapsnya alveolus, maka ventilasi berkurang. Saluran udara kolaps terutama pada ekspirasi karena ekspirasi normal terjadi akibat pengempisan paru secara pasif setelah inspirasi. Dengan demikian, apabila tidak terjadi recoil pasif, maka udara akan terperangkap di dalam paru dan saluran udara kolaps. Menurut Gretsch dan Borley dalam Rahmadi 2015. Next. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostik untuk pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK menurut Somantri 2009 antara lain. Pertama yaitu chest X-ray, dapat menunjukkan hyperinflation paru, plankton diafragma, peningkatan ruang udara, retrotenal, penurunan tanda vaskuler, peningkatan suara bronkospaskuler, normal ditemukan saat periode remisi atau asma. Yang kedua yaitu pemeriksaan fungsi paru, dilakukan untuk menentukan penyebab dyspnea, menentukan abnormalitas fungsi tersebut apakah akibat obstruksi atau restriksi, memperkirakan tingkat disfungsi, dan mengevaluasi efek dari terapi, misalnya bronchodilator. Yang ketiga yaitu total lung capacity, meningkat pada bronkitis berat dan biasanya pada asma, namun menurun pada emfisema. Yang keempat yaitu kapasitas inspirasi menurun pada emfisema. Yang kelima yaitu FEV1/FPC, rasio tekanan volume ekspirasi terhadap tekanan kapasitas vital menurun pada bronkitis dan asma. Selanjutnya yaitu arterial blood gas, menunjukkan proses penyakit kronis seringkali VA oksigen menurun dan karbon dioksida normal atau meningkat pada penyakit bronkitis kronis dan emfisema, tetapi seringkali menurun pada asma. pH normal atau asidosis, alkalosis respiratory ringan sekunder terhadap hiperventilasi. Selanjutnya, bronkogram dapat menunjukkan dilatasi dari bronki saat inspirasi, kolaps bronkial pada tekanan ekspirasi, dan pembesaran kelenjar mukus. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Darah lengkap, terjadi peningkatan hemoglobin, emfisema berat, dan eosinofil atau asma. Kimia darah alpha-1 antitrypsin kemungkinan kurang pada emfisema primer. Sputum kultur untuk menentukan adanya infeksi dan mengidentifikasi patogen. Sedangkan pemeriksaan sitologi digunakan untuk menentukan penyakit keganasan atau alergi. Elektrokardiogram, deviasi aksis kanan, gelombang P tinggi atau asma berat, atrial distremia atau bronkitis, gelombang P pada leads 2, 3, dan AFV panjang tinggi pada bronkitis dan emfisema, dan aksi QRS vertikal atau emfisema. Eksersis EKG stress test membantu dalam mengkaji tingkat disfusi pernapasan, mengevaluasi keefektifan obat bronchodilator, dan merencanakan atau evaluasi program. Komplikasi COPD. Menurut Irman Sumantri 2009, komplikasi PPOK yaitu yang pertama, hipoksemia. Didefinisikan sebagai penurunan nilai PaO2 55 mmHg dengan nilai saturasi oksigen 85%. Pada awalnya, klien akan mengalami perubahan mood, penurunan dan pada tahap lanjut akan timbul cyanosis. Yang kedua, asidosis respiratori.
timbul akibat dari peningkatan nilai PaCO2 atau hiperkapnea. Tanda yang muncul antara lain nyeri kepala, fatigu, letargi, dizziness, dan tachypnea. Yang ketiga, infeksi respiratori. Infeksi pernapasan akut disebabkan karena peningkatan produksi mukus dan rangsangan otot polos, bronkial, serta edem mukus. Terbatasnya aliran udara akan menyebabkan peningkatan kerja napas dan timbulnya dyspnea. Yang keempat, gagal jantung, terutama cor pulmon atau gagal jantung kanan akibat penyakit paru. Harus diobservasi terutama pada klien dengan dyspnea berat. Komplikasi ini sering kali berhubungan dengan bronkitis kronis, tetapi klien dengan emfisema berat juga dapat mengalami masalah ini. Yang kelima, kardiak disritma, timbul karena hipoksemia, penyakit jantung lain, efek obat, atau asidosis respiratori. Yang terakhir, status asmatikus, merupakan komplikasi mayor yang berhubungan dengan asma bronkial. Penyakit ini sangat berat, potensial mengancam kehidupan, dan seringkali tidak berespon terhadap terapi yang biasa diberikan. Penggunaan otot, bantu pernapasan, dan distensi vena leher seringkali terlihat pada klien dengan asma. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Fadia. Baik, terima kasih kepada moderator. Pelaksanaan pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis menurut Mansjur dalam Rahmadi 2015 adalah 1. Pencegahan, yaitu mencegah kebiasaan merokok, infeksi, polusi udara. Yang kedua, terapi eksasebrasi akut dilakukan dengan 1. Antibiotik karena eksasebrasi akut biasanya disertai infeksi. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh H. influenza dan S. pneumonia, maka digunakan ampicillin 4 kali 0,25 sampai 0,5 gram per hari atau erythroin asam sulfanat. Dapat diberikan jika kuman penyebab infeksi adalah H. influenza dan B. Catarrhalis yang memproduksi seperti cotrimoxazole, amoxicillin, atau doxycycline pada pasien yang mengalami eksasebrasi akut terbukti mempercepat penyembuhan dan membantu mempercepat kenaikan peak flow rate, namun hanya dalam 7-10 hari selama periode eksasebrasi. Bila terdapat infeksi sekunder atau tanda-tanda pneumonia, maka dianjurkan antibiotik yang lebih kuat. Yang keempat, bronkodilator untuk mengatasi termasuk di dalamnya golongan adrenergik dan pada pasien dapat diberikan salbutamol 5 mg dan atau ipratorium bromid 250 mikrogram diberikan tiap 6 jam dengan nebulizer atau aminofilin 0,25 sampai 0,5 gram intravena secara perlahan. Yang ketiga, terapi jangka panjang dilakukan preventif jangka panjang, ampicillin 4 kali 0,25 sampai 0,5 per hari dapat menurunkan kejadian eksasebrasi akut. Yang kedua, bronkodilator tergantung tingkat reversibilitas obstruksi saluran nafas tiap pasien, maka sebelum pemberian obat ini dibutuhkan pemeriksaan objektif dari fungsi faal paru. Yang ketiga, fisioterapi. Yang keempat, latihan fisik untuk meningkatkan toleransi aktivitas fisik. Yang kelima, mukolitik dan ekspektoran. Next. Next, Lonjel.
ASI dalam Rahmadi 2015 menambahkan penata laksanaan medis pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis adalah A. Penata laksanaan medis untuk asma adalah penyingkiran agen penyebab dan edukasi atau penyuluhan kesehatan. Sasaran dari penata laksanaan medis asma adalah untuk meningkatkan fungsi normal individu, mencegah gejala kekambuhan, mencegah serangan hebat, dan mencegah efek samping obat. Tujuan utama dari berbagai medikasi yang diberikan untuk klien asma adalah untuk membuat klien mencapai relaksasi bronkial dengan cepat, progresif, dan berkelanjutan karena diperkirakan bahwa inflamasi adalah merupakan proses fundamental dalam asma. Maka inhalasi steroid bersamaan preparat inhalasi beta-2 adrenergik lebih sering diresepkan. Penggunaan inhalasi steroid memastikan bahwa obat mencapai lebih dalam ke dalam paru dan tidak menyebabkan efek samping yang berkaitan dengan steroid oral. Direkomendasikan bahwa inhalasi beta-2 adrenergik diberikan terlebih dahulu untuk membuka jalan nafas. Kemudian inhalasi steroid akan menjadi lebih berguna. Yang B, penata laksanaan medis untuk bronkitis kronis berdasarkan pada pemeriksaan fisik, radiogram dada, uji fungsi pulmonari, dan analisis gas darah. Pemeriksaan ini mencerminkan sifat progresif dari penyakit. Pengobatan terbaik untuk bronkitis kronis adalah pencegahan, karena perubahan patologis yang terjadi pada penyakit ini bersifat tidak dapat pulih atau irreversibel. Ketika individu mencari bantuan medis untuk mengatasi gejala, kerusakan jalan nafas sudah terjadi sedemikian besar. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Tiara. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan asuhan keperawatan penyakit COPD. Pengkajian kriteria tanda dan gejala dan tanda mayor subjektif. 1. Dyspepnia. Objektif. 1. PO2 menurunkan. 3. Takikardia. 4. pH arteri meningkat atau menurun. 5. Bunyi pernapasan tambahan. Gejala tanda minor. Subjektif. 1. Pusing. 2. Penglihatan kabur. Objektif. 1. Cyanosis. 2. Diaforesis. 3. Gelisah. 4. Napas cuping hidung. 5. Pola napas abnormal, cepat atau lambat. 6. Warna kulit abnormal, pucat, kebiruan. 7. Kesadaran menurun. Next. Gangguan ventilasi spontan. Gejala dan tanda mayor subjektif. 1. Dyspnea. Objektif. 1. Penggunaan obat bantu napas meningkat. 2. Volume tidak menurun. 3. POC2 meningkat. 4. PO2 menurun. 5. SaO2 menurun. Gejala dan tanda minor. Subjektif tidak tersedia. Objektif. 1. Gelisah. 2. Takikardia. Next. Intoleransi aktivitas. Gejala dan tanda mayor. Subjektif. 1. Mengeluh lelah. Objektif. Frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Gejala dan tanda minor. Subjektif. 1. Dyspnea saat atau setelah aktivitas. 2. Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas. 3. Merasa lemah. Objektif. 1. Tekanan darah berubah lebih dari 20% di kondisi istirahat. 2. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat atau setelah aktivitas. 3. Gambaran EKG menunjukkan iskemia. 4. Cyanosis. Next. Diagnosa keperawatan. Diagnosa 1 dengan kode D0003.
Gangguan pertukaran gas. Definisi kelebihan atau kekurangan oksigenisasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus atau kapiler. Diagnosa 2 dengan kode D008, gangguan ventilasi spontan. Definisi penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat. Diagnosis 3 dengan kode D0056, intoleransi aktivitas. Definisi ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Next. Diagnosa 1, gangguan pertukaran gas. Kriteria hasil dan tujuan. Tujuan 1x24 jam pertukaran gas klien meningkat dengan kriteria hasil. Tingkatan kesadaran meningkat dari skala 3 menjadi skala 5. Dyspnea menurun dari skala 3 menjadi skala 5. Bunyi napas tambahan menurun dari skala 3 menjadi skala 5. Takikardia menurun dari skala 3 menjadi skala 5. Pusing menurun dari skala 3 menjadi skala 5. Penglihatan kabur dari skala 3 menjadi skala 5. Diaforesis dari skala 3 menjadi skala 5. Gelisah dari skala 3 menjadi skala 5. Intervensi. Intervensi utama. Dukungan ambulasi. Dengan kode I06171. Observasi. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Terapeutik. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, mis, tongkat, atau kruk. Fasilitasi melakukan ambulasi fisik jika perlu. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Implementasi. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi. Memonitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Memfasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, mis, tongkat, kruk. Fasilitasi melakukan mobilisasi jika perlu. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Evaluasi. Setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, pertukaran gas klien meningkat dengan kriteria. Tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, takikardia menurun, pusing menurun, penglihatan kabur, diaprosis, gelisah, napas menjadi HRT membaik. Next. Napas cuping hidung dari skala 3 menjadi skala 5. POC2 membaik dari skala 3 menjadi 5. pH arteri membaik dari skala 3 menjadi skala 5. Membaik dari skala 3 menjadi skala 5. Pola napas membaik dari skala 3 menjadi skala 5. Warna kulit membaik dari skala 3 menjadi skala 5. Edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Anjurkan melakukan ambulasi dini. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan atau mis dengan berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi. Menjelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Menganjurkan melakukan ambulasi dini, mengajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi. Sianosis membaik, pola napas membaik. Next. Sembunyi dia ingin aku. Jadi menghilang. Next. Diagnosa 2, gangguan ventilasi spontan. Tujuan. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, gangguan ventilasi spontan klien meningkat dengan kriteria hasil. Dyspnea menurun,
dari skala 3 menjadi skala 5. Penggunaan otot bantu napas menurun dari skala 3 menjadi skala 5. Gelisah menurun dari skala 3 menjadi skala 5. Volume tidak membaik dari skala 3 menjadi skala 5. POC-O2 membaik dari skala 3 menjadi skala 5. PO2 membaik dari skala 3 menjadi skala 5. PO2 membaik dari skala 3 menjadi skala 5. Intervensi utama ventilasi. Dukungan ventilasi dengan kode I01002. Observasi. Identifikasi adanya kelelahan otot bantu perubahan posisi terhadap status pernapasan, memonitor status respirasi dan oksigenisasi. Terapeutik. Pertahankan kepatenan jalan napas, berikan posisi semi-flower atau follower, fasilitasi mengubah posisi senyaman mungkin. Mengidentifikasi adanya kelelahan otot bantu napas, mengidentifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernapasan. Monitor status respirasi dan oksigenisasi, frekuensi dan kedalaman napas, penggunaan otot bantu napas, bunyi napas tambahan, saturasi oksigen. Mempertahankan kepatenan jalan napas, memberikan posisi semi-flower atau flower, memfasilitasi perubahan posisi senyaman mungkin, memberikan oksigenisasi sesuai kebutuhan, nasal kanul, masker wajah, masker rebreathing atau non-rebreathing, menggunakan masker jika perlu, mengajarkan melakukan teknik relaksasi napas dalam. Evaluasi. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, gangguan ventilasi spontan klien meningkat dengan kriteria hasil. Dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, takikardia menurun, gelisah menurun, volume tidak membaik, PCO2 membaik, PO2 membaik. Next. Berikan sesuai kebutuhan, nasal kanul, masker wajah, masker rehabilitating, dan non-rehabilitating. Gunakan bed palmar jika perlu. Edukasi, ajarkan melakukan teknik relasi napas dalam, ajarkan mengubah posisi secara mandiri, ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi, pemberian bronkodiator jika perlu. Mengajarkan mengubah posisi secara mandiri, mengajarkan efektif, mengkolaborasi, pemberian bronkodiator jika perlu. Next. Home care service. Home care atau pelayanan perawatan pasien lanjutan di rumah adalah pelayanan kesehatan yang kesinambungan yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal pasien, atau keluarga yang bertujuan meningkatkan pertahanan dan memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakitnya. Pelayanan diberikan sesuai kebutuhan pasien dan keluarganya yang direncanakan dan dikoordinasikan oleh pemberi layanan melalui staf dan diatur berdasarkan perjanjian. Preventif, kuratif, rehabilitatif, mengurangi frekuensi hospitalisasi, meningkatkan efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. 2. Pelayanan akan lebih sempurna, holistik, dan komprehensif kesinambungan pelayanan pasca rawat inap. Kebutuhan akan puas. Next. Contoh kasus-kasus yang dapat ditangani melalui pelayanan home care. A. Jenis kasus yang dilayani, pasien-pasien dengan kasus COPD, penyakit gagal jantung, gagal oksigenisasi, gagal fungsi perkemihan, diabetes. Pasien mengalami permukaan kronis. Pasien dengan kondisi pemulihan kesehatan atau rehabilitasi. Pasien pasca melahirkan. Pasien dengan kondisi usia lanjut atau geriatri. Pasien yang kondisi terminal. B. Tindakan keperawatan mandiri yang bisa dilakukan perawat
home care berdasarkan SK Ditjen Yendik No HK 0006 51311 antara lain 1. Memantau tanda-tanda vital. 2. Memasang NGT, yaitu selang yang dipasangkan sampai ke lambung untuk memberi nutrisi. 3. Pemasangan selang kencing atau kateter. 4. Merawat luka. 5. Pemasangan peralatan oksigen. 5. Tindakan penyuntikan. 6. Pemberian hupna atau lavement. 7. Kebersihan diri. 8. Pengambilan preparat atau sampel. 7. Latihan dalam rangka rehabilitasi medik. 8. Pendidikan kesehatan. 9. Fasilitas dokter rujukan. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan secara statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak ditekan hubungan yang bermakna antara derajat merokok dengan kadar hemoglobin pada pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Saran, menghindari pajanan asap rokok atau polusi darinya hal tersebut. Pada pasien diharapkan agar memperhatikan pola makan dan nutrisi, serta bertujuan untuk menghindari kondisi yang perburuk fungsi paru dari luar. Untuk mengetahui hasil yang lebih baik, mengetahui hubungan derajat merokok kadar hemoglobin pada pasien PPOK. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik. Baiklah, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, kepada Diki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dipi Permatasari dari tingkat 2A. Di sini pertanyaan saya, apakah penyakit paru obstruktif kronik dapat menular? Itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dipi. Mohon ditunggu jawabannya. Yang ingin bertanya disilahkan. Baik, saya izin bertanya. Pertanyaannya, apakah COPD sama dengan PPOK? Itu saja pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada Zindi. Berikutnya yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya. Edukasi apakah yang harus dilakukan pada klien dengan risiko terjadi COPD? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih buat yang sudah bertanya. Dimohon untuk tunggu. Baiklah, pertanyaan dari Dipi Permatasari akan dijawab oleh Nadia Syasyabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dipi. Apakah penyakit paru obstruksi kronik dapat menular? Jawabannya, penyakit paru obstruksi kronis adalah penyakit progresif yang menurunkan fungsi paru dan menyebabkan kesulitan bernapas. Penyakit ini tidak menular, melainkan disebabkan oleh rokok, iritan paru-paru, dan genetik.
Dengan menghindari faktor risiko PPOK, kamu bisa mencegah penyakit tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Zindi akan dijawab oleh Tiara. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zindi Patika. Pertanyaannya, apakah COPD sama dengan PPOK? Jawabannya sama. Penyakit paru obstruk kronik atau PPOK, atau dengan lain kronik obstruktif pulmonary disease atau COPD, adalah suatu penyumbatan penetapan pada saluran dan bronkitis kronis. Nah, baiklah, apakah bisa dimengerti? Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, pertanyaan dari M. Dwiki akan dijawab oleh Pipin. Edukasi apakah yang harus diberikan pada klien dengan risiko terjadinya COPD? Jawabannya yaitu edukasi diberikan kepada pasien COPD agar pasien tersebut mengenal penyakitnya, mengetahui berhenti merokok, mencapai aktivitas optimal, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Apakah bisa dimengerti? Jelas. Saya kembalikan. Baiklah, demikian kegiatan presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.